semuanya. Sekarang kita mau pergi ke suatu tempat bersejarah yang ada di wilayah Cianjur yang udah masuk ke Cagar Budaya Cianjur. Kita lagi di kereta untuk sampai ke tempat itu. Mau ke tempat sejarah mana, Kak? Naik kereta api, spill. Pokoknya keluarnya teh gelap. Iya, apalagi? Mistis. Ya, mistis panjang. Pokoknya ikut aja lah. Lihat aja selanjutnya. Jadi, tempat yang bakal kita datengin kali ini tuh sebenarnya lebih tua dari umur kakek aku sih, dari umur kakek kita ya. Iya. Terus juga cukup kental sama mistisnya, bener gak? Ya, Horor pas aku lihat di Google. Ya, horor katanya. Ya, soalnya dulu teh pernah ada seorang penari gitu. Waktu peresmian tempat itu ada diundang penari dan banyak pejabat-pejabat datang. Tapi kemudian penari itu teh setelah itu hilang gitu aja dan nggak tahu kemana, nggak kembali sampai sekarang. Gara-gara kehilangan itu teh ada berita-berita berseliweran kalau misalkan si penari itu teh ternyata dijadiin tumbal untuk pembangunan wisata ini. Bukan wisata sih, lebih tempat ini. Jadi dia dijadiin tumbal dan sering bergentayangan. Tapi di sisi lain mistisnya juga tempat ini sangat bersejarah karena memang peninggalan Belanda yang udah dioperasikan sejak tahun 1882. Yang turun di stasiun Lampegan, kami persilakan Anda bergeser ke arah depan, tepatnya ke arah ekonomi 3 untuk mempermudah Anda turun di peron stasiun. Nah, di atas pintu terowongannya ada angka 1879 strip 1882. Itu maksudnya adalah tanggal pembangunan terowongan ini sampai diresmikan pada tahun 1882. Betul, dalam pembangunannya terowongan ini kebilang mudah-mudah susah sih. Soalnya kan harus menembus Gunung Kencana juga. Waktu itu bagian tengah bukitnya diledakkan pakai dinamit, baru pembangunannya berjalan lancar. Nah, ini tuh sebenarnya panjangnya 415 meter. Itu ada di situ tulisannya. Berdasarkan hasil riset yang udah dilakukan, ternyata terowongan Lampegan ini merupakan terowongan tertua, salah satu terowongan tertua di Indonesia dan terowongan pertama yang dibangun di Jawa Barat. Terowongan ini menghubungkan stasiun Lampegan sama stasiun Cirengas di sebelah sana, Cirengas. Nah, terus dulu waktu zaman kolonial, pemerintahan kolonial, terowongan ini tuh rute ini suka dipakai untuk mengangkut hasil-hasil bumi kayak karet, terus rempah-rempah kayak gitu. Terowongan ini jadi saksi bisu juga momen perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan dan memperjuangkan kemerdekaan sebenarnya. Pernah dikuasai tentara Jepang juga dengan pos penjagaan yang terbilang kuat. Nah, kalau stasiun Lampegannya pernah jadi sasaran penyerangan para pemuda Indonesia untuk mendapatkan senjata. Apalagi kan Jepang persenjataannya bagus sih kan. Setelah Jepang kan kita sama tahu ya, dari 1442 sampai 1445 kan Jepang. Setelah itu Belanda balik lagi, sempat tuh ke Indonesia. Nah, Belanda juga ternyata sempat menguasai daerah terowongan ini. Belanda pernah menguasai stasiun dan terowongan Lampegan. Kawasan ini juga dulunya sering jadi sasaran duel mortir antara TNI dengan KNL. Gelap banget ya, pencahayaannya sedikit. Harus bawa senter sih kalau ke sini. Ya, jadi terus kalau misalnya ada kereta, orang-orang yang lewat sini tuh harus benar-benar berantisipasi, kayak mereka harus siap-siap untuk ke pinggir karena ini benar-benar sempit. Cuma ada space sedikit doang di pinggir-pinggir untuk sekedar naplok, terus sekedar nempel gitu. Itu juga untuk melindungi diri, soalnya kalau enggak serempet. Sempit juga sempit, jadi malah ada mengkhawatirkan. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, terowongan ini sih biasa aja ya. Memang terlihat tua tapi biasa aja. Padahal sebenarnya terowongan Lampegan ini adalah salah satu terowongan di Indonesia
yang memiliki banyak sekali histori. Kasih banyak kepada Ibu Ida selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Kayaknya kalau bukan karena tugas akhir dari beliau, kita nggak akan ada di sini hari ini. Ya kan? betul. Kalau kata Pak Soekarno, jas merah. Jangan Jangan sekali-kali sekali-kali meninggalkan sejarah. Sampai Sampai bertemu di bertemu video lagi. selanjutnya. Jadi kita mau ke mana guys? Kalau Ngomong atuh.